Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTuber pemula lagi ya teman sekalian. Jadi di sini kita akan bahas sampai kapan kita mau nonton video kita sendiri. Jadi sampai kapan kita tuh mau upload video, nonton video sendiri menggunakan beberapa HP Android seperti itu. Nah sampai kapan? Kalau semuanya kualitas konten kita itu nggak diperbaiki, kita hanya menggunakan dengan teknik upload video seperti itu. Memang bener sih, pada saat kita melakukan itu, video kita itu direkomendasikan via YouTube. Tapi durasi tontonnya panjang itu karena kita nonton sendiri. Tapi kalau orang lain itu nggak suka sama video kita karena kualitas konten kita nggak bagus, mereka nggak akan nonton lagi. Nah di sini teman sekalian, saya akan coba jelaskan sedikit algoritma YouTube atau cara kerja cara kerja apa ya? Oke, di sini teman sekalian, saya bukan mau mengajarkan tentang cara saya yang benar seperti apa, tetapi memang sih dengan cara upload video ini bisa membantu kita, bisa membantu channel YouTube kita itu naik, ratingnya naik atau rekomendasinya naik, bahkan algoritma YouTube itu bisa bekerja di channel YouTube kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman sekalian, pada saat kualitas konten kita nggak kita perbaiki dan mereka itu nggak mau nonton lagi sama video kita, hanya kita terus yang nonton video kita, itu nggak akan naik teman sekalian, itu nggak akan berkembang. Video atau channel YouTube-nya akan di situ-situ aja, bahkan orang akan bosen. Bahkan apalagi kalau kita membuat konten tuh itu aja, nggak ada perubahan. Jadi hari ini bahas A, besok bahas B, nanti besoknya bahas C, nanti bahas A lagi, bahas B, bahas C, sampai kapan? Mau sampai kapan? Jadi di sini buat teman sekalian, kalau teman-teman mau menjadi YouTuber yang benar-benar menjadi seorang YouTuber, teman sekalian harus banyak mencoba. Banyak mencoba itu dalam artian seperti apa? Banyak mencoba itu seperti ini ya. Kita harus mencoba sesuatu yang baru. Kira-kira di dunia YouTuber atau teman sekalian semuanya, konten teman-teman itu tentang masakan. Di dunia masakan, kita jangan membuat konten-kontennya yang memang benar-benar sudah ada di YouTube. Memang boleh sih kita membuat konten-konten yang ada di YouTube, itu nggak apa-apa. Semuanya kita kan bersaing tuh di sana. Tetapi kalau saran saya pribadi teman sekalian, teman-teman harus kreatif.
Kreatif tuh dalam artian gini, kita harus cari jenis konten yang sedang viral, yang sedang rame itu apa, yang mereka sedang bahas itu apa, yang lagi trending sekarang itu apa. Nah, kita bikin konten yang seperti itu supaya video kita itu memang benar-benar disukai para subscriber dan mereka datang ke channel YouTube kita dengan alami, bukan hasil tonton sendiri. Kalau tonton sendiri ini hanya untuk memancing aja supaya channel YouTube kita itu direkomendasikan ke YouTube. Tapi kalau semuanya, Mas, ini kok saya sudah nonton berulang-ulang tapi sistem rekomendasinya itu nggak bekerja, nggak jalan-jalan, dan view saya itu nggak naik-naik. Nah, di sini berarti ada kesalahan. Lihat aja retensi durasi tonton, teman sekalian. Kalau semuanya melakukan upload video atau teman-teman itu menonton video sendiri, kan kita bisa lihat tuh durasi tontonnya pasti tinggi karena kan kita nontonnya durasi full. Semuanya video kita itu durasinya 30 menit. Nah, kalau kita nonton dari 1-2 akun gitu ya, secara otomatis durasi tontonnya akan panjang. Tetapi akan berakibat buruk pada saat orang lain nonton video kita. Mereka itu kan durasinya panjang di 30 menit, tetapi mereka hanya nonton mungkin 1 menit, 2 menit karena membosankan. Nah, ini yang menghancurkan channel YouTube kita. Nah, ini yang menghancurkan retensi atau sistem rekomendasi pihak YouTube. Jadi buat teman sekalian, kualitas konten itu cukup penting. Nah, di sini kreatif kita seorang YouTuber, kreatif kita ini dituntut kita ini mau bikin konten apa lagi nih? Konten kita ini mau gimanain lagi? Nah, dengan cara seperti apa? Satu, yang saya bilang tadi, kita harus belajar atau cari kata kunci yang sedang trending, yang sedang ramai dibahas tuh apa. Nah, kita bikin kontennya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan cara riset. Nah, cara riset di sini kan berulang kali para YouTuber itu sudah membagongkan atau menggembor-gemborkan. Kita harus melakukan riset dulu supaya channel YouTube kita atau video-video kita itu ditemukan orang lain di beranda YouTube. Nah, kita melakukan riset ini teman sekalian. Kalau riset ini saran saya pribadi teman-teman, itu kalau kita semuanya hanya nyari volume tertinggi nih, volume pencarian yang tinggi, tapi teman-teman tuh nggak perhatikan nih persaingannya banyak nggak? Kalau semuanya persaingannya tinggi, volumenya memang tinggi nih, pencariannya banyak. Cara menjadi seorang YouTuber itu kan volumenya tinggi tuh, pencariannya banyak, tapi persaingannya tinggi juga teman-teman. Yang membuat tutorial tentang itu kan banyak juga. Nah, teman-teman coba belajar riset gimana caranya menemukan sebuah kata kunci yang banyak pencariannya tetapi sedikit persaingannya. Nah, sedikit persaingannya ini biasanya kita lebih ke dalam lagi ya, semuanya tutorial cara membuat YouTube seperti itu ya. Itu kan tutorial umum ya. Kita coba masuk ke lebih dalam lagi. Lebih dalam tuh semuanya sekarang yang lagi rame tentang super tank ya. Nah, yang bahas tentang super tank kan ini masih baru nih karena belum terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa bahas nih tentang super tank. Pertama, super tank itu bukan hanya cara daftarnya, mungkin fiturnya seperti apa, cara mendapatkannya seperti apa, cara lihat penghasilan super tank itu seperti apa. Kan banyak tuh. Kita bisa bikin tutorial bertahapnya. Nah, jadi hanya dengan super tank ini aja kita bisa bikin tutorial banyak begitu. Nah, sama dengan juga masak teman sekalian. Masak ini dalam artian begini, semuanya yang lagi rame sekarang minuman kekinian. Nah, minuman kekinian tuh mungkin dalgona atau seperti apa. Nah, dari minuman ini teman sekalian itu kan bukan hanya satu, kita bisa membuat minuman beberapa jenis. Nah, dari sini teman sekalian kita dituntut sekreatif kita gimana sih caranya supaya orang itu suka nonton video kita dan berlama-lama nonton video kita. Kalau mereka itu nggak mau nonton berlama-lama, membosankan, nah hati-hati, siap-siap aja teman sekalian pasti kecewa. Kecewanya apa? Video kita nggak bakal direkomendasikan via YouTube. Karena apa? Kalau nggak ditonton durasinya lama teman-teman, itu YouTube itu nggak mau merekomendasikan bahwasanya video kita atau channel YouTube kita itu nggak bagus. Nah, YouTube itu sistem rekomendasinya bekerjanya seperti itu. Algoritma YouTube tuh bekerja seperti itu. Kenapa video artis atau video-video orang lain itu kadang-kadang dia hanya ngupload 1-2 video, tapi view-nya rame bertambah, subscribernya cepet. Jadi gini ya teman sekalian, kalau view kita udah rame, disukai orang, subscriber itu nggak perlu dicari. Subscriber itu akan datang dengan sendirinya. Nah, dengan datang dengan sendirinya seperti apa? Karena mereka suka sama video kita. Contohnya sederhana nih, teman-teman suka sama video saya karena penyampaian saya mungkin apa adanya begitu kan. Nah, teman-teman melakukan subscribe ke channel YouTube saya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman sekalian pada saat teman-teman melakukan subscribe. Nah, teman-teman kan tuh punya jumlah subscriber tuh. Kan biasanya tuh yang mensubscribe channel YouTube saya pernah nge-review ya beberapa channel YouTube yang mensubscribe channel YouTube saya. Itu subscribernya tuh jutaan. Bahkan saya sempat kaget. Subscribernya jutaan padahal videonya tuh hanya beberapa dan di situ diisi hanya video-video short. Nah, pada saat mereka melakukan subscribe ke channel YouTube saya, mereka nonton video saya berlama-lama,
sistem rekomendasi YouTube atau channel YouTube saya itu bekerja. Nah, video saya itu muncul tuh di berandanya para subscriber mereka. Jadi, seumpamanya satu orang subscribernya 1 juta, video saya bisa ngintilin nih, karena si A ini nonton video saya. Cara kerja YouTube tuh seperti itu, cara kerja YouTube. Jadi, buat teman sekalian, supaya view-nya tambah rame, nah itu tadi, supaya view-nya tambah rame, buatlah orang itu suka nonton di channel YouTube kita. Ada cara sederhana lagi teman-teman, ada cara sederhana yang sangat simpel supaya orang itu betah nonton video kita. Yang pertama kita bisa menggunakan wajah kita. Semuanya teman-teman, jadi kalau di depan kamera atau kita lagi nge-vlog atau nge-YouTube, usahakan itu bersih, rapi, udah mandi. Nah, contohnya saya nih, kan tampang saya ini seadanya nih. Jadi saya bikin konten itu, pertama saya pakai jam tangan. Kalau teman-teman lihat, jam tangan saya mati nih. Ini hanya variasi doang. Jam tangan saya mati nih. Habis itu yang pertama. Yang kedua sisiran, pakai baju yang bagus. Supaya orang itu nonton kita itu, oh Mas Timo ini rapi ya. Kadang-kadang itu bukan nonton kita bukan nonton isi materi yang kita sampaikan. Tapi mereka tuh kadang-kadang nonton kita. YouTube tuh seperti itu karena mata dengan suara. Nah, di sini kalau teman-teman itu udah punya tampang nih, semuanya tampang ganteng, tampang cantik, itu udah modal pertama. Jadi teman sekalian tuh nggak usah banyak ngomong. Kalau sudah punya tampang, kita biasanya kalau udah punya tampang itu tinggal kita itu aktivitas kita tuh apa. Nah, aktivitas kita apa itu kita bikin konten jadi enjoy ya. Jadi teman-teman sekalian tuh bikin kontennya itu nggak serta-merta dalam artian tuh ngikut-ngikutin orang. Jadi kita bikin konten itu sesuai dengan passion kita. Kira-kira saya ini sukanya apa? Semuanya teman-teman tuh sukanya makan. Ya udah nge-review makanan. Tapi kalau nge-review makanan ini ada 2 kategori. Kita tuh mau menunjukkan makanannya atau menunjukkan wajah kita. Kalau menunjukkan wajah kita ya wajah kita harus lebih banyak disorot. Tapi kalau kita menonjolkan makanannya, wajah kita nggak usah disorot karena orang nggak akan mau nonton. Bosen lihat wajah sampean tuh bosen. Jadi makanannya di mungkin cara pembuatannya seperti apa. Jadi yang menarik itu makanannya. Begitu. Jadi ada 2 faktor. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah medianya. Medianya apa yang kita bikin konten. Seperti contohnya itu masakan tadi. Nah, kalau mancing, berarti medianya atau tonton yang ditonton itu adalah hasil mancingnya, ikannya seperti itu. Nah, kalau masakannya seperti apa? Kalau kita bikin konten masakan, biasanya kalau ibu-ibu ya suka bikin konten-konten masakan. Nah, itu thumbnailnya itu kita harus foto sedemikian rupa makanannya itu semenarik mungkin. Kadang-kadang kan kalau orang bikin thumbnail itu nggak harus ada tulisannya ya, nggak harus ada tulisannya yang jelas seperti itu. Yang penting makanannya itu wow gitu nah. Jadi orang itu sudah menarik perhatian duluan untuk nonton video kita. Nah, di situ teman sekalian. Jadi buat apa kita melakukan upload video, nonton video kita terus tapi kualitas konten kita itu nggak diperbaiki. Jadi mulai sekarang teman-teman, saran saya teman sobat kalian, perbaiki kualitas kontennya. Kira-kira para penonton tuh sukanya apa? Kita harus genjot di situ. Nggak perlu nonton. Saya tuh punya HP itu bukan hanya 1 ya teman-teman. Anak saya yang kecil itu punya HP 3. 3 itu karena sering habis baterainya. 3 itu ini bukan HP mahal ya. HP murahan hanya di bawah 1 juta untuk nonton YouTube Kids seperti itu. Nah, anak saya itu teman sekalian itu punya 3 HP. Kalau saya gunakan bisa untuk upload video, saya tonton sendirilah channel YouTube saya. Saya kan punya channel yang subscribernya besar ada 2. Yang satu udah hampir 500.000, yang satu kan 150.000. Itu saya sebenarnya bisa saling nonton bisa, tapi itu nggak saya lakukan karena saya mau para subscriber saya yang nonton saya itu mereka tuh memang benar-benar suka sama video saya. Kalau mereka nggak suka ya udah tinggalkan aja. Mereka suka sama apa yang saya sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, mulai sekarang kualitas kontennya diperbaiki. Kira-kira orang itu sukanya apa supaya mereka tuh betah nonton video kita. Udah stop deh nonton video sendiri. Mungkin kalau untuk nonton video sendiri itu untuk target 4.000 jam tayang YouTube. Itu aja. Kalau semuanya untuk mencari subscriber, menurut saya teman-teman tinggal berkunjung aja ke channel YouTube orang lain, komentar di sana, saling sub, nggak apa-apa. Udah capai 1.000 ya udah stop. Nah, untuk mencapai 4.000 jam tayang, kalau mau menonton sendiri harus ada tekniknya karena bisa masuk spam. Nah, kalau udah mencapai 4.000 jam tayang, nggak perlu dilakukan lagi. Yang penting kita berkreatif secara pribadi, kita berkreatif supaya channel YouTube ini berkembang. Oke, teman-teman sekalian, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.
Oke.